persoalan terbesar kita itu dalam beragama. Dalam jalan kita, dalam perjalanan kita menuju Allah. Itu ada dua. Yang pertama adalah masalah motif. Motif maksudnya, apakah di dalam diri kita ada motif selain Allah? Gitu. Karena itu, sebagian besar orang punya masalah dalam beragama dan juga dalam hidupnya sendiri kalau dia tidak bisa mengontrol motifnya. Kalau bahasa para ulama-ulama hati ini namanya, tidak bisa mengontrol pergerakan hatinya. Ini saya cerita sedikit. Jadi dulu ada salah seorang sultan di masa dinasti Bani Saljuk. Ini salah satu sultan yang terbesar. Menang terus dalam sebagian besar peperangan yang beliau ikuti. Namanya Alep Arsalan. Suatu waktu ini beliau mungkin sekarang daerahnya itu daerah Uzbekistan ya. Beliau mengumpulkan seluruh pasukannya dan saking besarnya pasukannya itu karena baru menang perang ini kan. Itu tidak bisa dilihat ujungnya itu pasukan. Banyak sekali. Beliau naik ke atas bukit dan lalu memandang pasukan itu. Tiba-tiba ada muncul, dia nggak mengucapkan kalimat ini, cuma ada muncul aja dalam pikirannya. Siapa lagi yang bisa mengalahkan saya ya? Muncul aja dalam pikiran. Itu kan masalah pergerakan hati. Setelah peristiwa itu, sebelum peristiwa itu ada peperangan melawan para pemberontak. Nah, kepala pemberontak ini itu ditawan. Namanya Yusuf Al-Khawarizmi. Ini mau dibunuh oleh beliau, mau dieksekusi. Cuma dieksekusi caranya dipanah gitu. Waktu dipanah ini nggak kena. Jaraknya dekat. Padahal beliau ini dikenal sebagai jago panah ini. Ini orang menang terus kok dalam perang. Lalu orang yang ditawan ini, Yusuf Al-Khawarizmi ini mengatakan, kalau kamu laki-laki datang ke sini dong, buka ikatan saya. Akhirnya dia datang mendekat, dia marah besar, dia datang mendekat. Ternyata orang ini walaupun diikat tawanan ini, itu dia ada menyimpan pisau di kakinya dan tidak terlihat, tidak terdeteksi. Jadi begitu Alep Arsalan mendekat, ditusuk oleh beliau. 4 hari setelah peristiwa itu beliau wafat. Namanya wafat itu dia berpikir-pikir kembali. Ada sesuatu selain Allah di dalam diri saya, yaitu diri saya sendiri. Saya merasa lebih besar. Akhirnya Allah menghinakan saya dengan membunuh saya, mematikan saya dengan cara begini. Nah, motif-motif selain Allah yang menggerakkan hati kita, itu yang seringkali membuat masalah bagi kita semua. Iya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya, apalagi kita ini kan ada di era sosmed ini ya, yang kita ini sangat di-frame secara psikologis misalnya dengan respon like and dislike. Iya kan? Ini pasti sangat mempengaruhi motif kita kan. Nah, jadi itu yang harus kita kontrol. Yang kedua, spektrum dari ruang kerja kita, tujuan kita ini dunia atau akhirat. Seringkali kita harus ada dalam pilihan-pilihan di mana kita harus memilih akhirat. Dan penyakit manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Kalian ini suka yang ada di depan mata. Penyakit manusia itu sifat visualnya. Jadi kalau nggak ada depan mata susah. Nah, itu persoalan dunia dengan kita itu di situ itu. Nah, gangguan-gangguan dalam proses perjalanan kita menuju Allah ini terjadi karena 2 faktor ini tadi. Makanya perlu penghentian. Makanya perlu penghentian itu. Allah dan selain Allah. Dunia dan akhirat. Ini kita tidak memisahkan. Tapi maksudnya spektrum kita ini. Karena semua tindakan kita, pekerjaan-pekerjaan kita harus mengantarkan kita menuju ke sana. Agar selalu merasa bergantung pada Allah. Itu dia.
Nah, waktu kita sampai dari akumulasi keseluruhan pengalaman hidup kita sampai pada penghayatan yang mendalam itu yang disebut dengan ar-rusyd. Pilihan penggabungan antara kematangan spiritual dan kematangan akal. Nah, kita ingin sampai ke situ. Sikap negatif yang lainnya orang adalah orang yang anti kepada harta itu. Salah persepsi juga, nggak mau berusaha, malas, dan seterusnya. Ini juga salah gitu loh. Nah sekarang, karena yang memberi zakat adalah orang yang memiliki, jadi penyakit yang mau dihapus ini nih.